Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store. Samsudin Andi Arsyad, juga dikenal sebagai Haji Isam, adalah seorang tokoh yang terus meroket. Tak hanya karena kedekatannya dengan penguasa negeri ini, dari era Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto, namun juga karena aksinya di dunia bisnis. Setelah terlibat dalam mega proyek food estate di Papua, dengan mendatangkan 2.000 ekskavator, Haji Isam kini masuk bisnis makanan. Melalui sang putri, Liana Jolin Saputri, Haji Isam masuk bisnis peternakan ayam. PT Shankara Fortuna Nusantara, sebuah perusahaan yang didirikan Liana, baru-baru ini membeli 15% saham PT Jagonya Ayam Indonesia. Nilai transaksi pembelian 15% saham JAI berjumlah 54,44 miliar rupiah. Angka ini jauh di atas harga wajar saham JAI yang senilai 21,72 miliar rupiah. Menurut informasi yang diungkap oleh PT Fast Food Indonesia, tujuan dari pengalihan saham ini adalah untuk memperkuat struktur pendanaan dan mendukung pertumbuhan bisnis JAI. Kabarnya, ini adalah bagian dari rencananya masuknya Jagonya Ayam ke proyek-proyek negara seperti makan bergizi gratis alias MBG. Tidak lama setelah pengumuman ekspansi perusahaan Liana disiarkan, Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, membuat pernyataan publik soal perkiraan anggaran MBG tahun depan. Angkanya lumayan bisa bikin ngiler pemasok makanan yang ingin terlibat, 240 triliun rupiah. Adapun perusahaan yang dibeli Liana, kini sedang dalam proses membangun peternakan ayam terintegrasi di atas lahan seluas 8.575.200 meter persegi di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidi menduga bahwa keputusan divestasi Fast atas minoritas saham JAI berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan Fast. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira berpendapat, bukan tidak mungkin ekspansi keluarga Haji Isam di hulu peternakan ayam dilandasi motivasi untuk mengincar kue program MBG. Transaksi antara SFN dengan Fast, meski hanya melibatkan sebagian ekuitas JAI dengan nilai di bawah 100 miliar rupiah, menambah berita seputar transaksi jual beli saham di sektor restoran. Sedikit kilas balik, pada Desember 2024 lalu, Grup Jarum diwartakan telah mengakuisisi 85% saham PT Griami Sejati, perusahaan yang menjadi induk dari Bakmi IM. Nilai transaksinya konon berkisar 2 triliun rupiah hingga 2,4 triliun rupiah. Entah ada hubungannya atau tidak, kondisi industri restoran di Indonesia memang lagi kurang baik. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia, Edi Sutanto, tingkat omset para pelaku industri resto belum pulih sepenuhnya. Kendati begitu, hal ini tidak berarti bahwa industri resto sudah tidak punya masa depan. Pandangan ini dipegang teguh, setidaknya oleh Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Budi Harjo Idwansyah. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google.